Nggak tahu ini IndiHome akhir-akhir ini suka muter-muter ya, apa gara-gara dimakan hiu kabelnya. Baik. Kita langsung saja, nggih. Langsung saja, al-marfu'at ini kalau saya gambarkan ini ada garis, al-marfu'at itu harokatnya doma, kalau kasroh itu majrur, kalau mansub itu fathah. Jadi kita akan banyak berbincang tentang harokat ini, domah atau domah tanwin. Nah, itu namanya marfu'at. Baik, langsung aja OTW ke sini, fa'il dan naibul fa'il. Muqaddimah ini nggak usah dibaca, nggak apa-apa, dibaca hukumnya sunnah. Teman-teman mau membaca juga boleh. Baik, tanda baca untuk marfu itu ada tanda baca asli. Tanda baca aslinya domah tadi atau domah tanwin. Tanda baca palsu, tanda baca turunannya itu ada 3. Ada wawu, ada alif, dan juga ada domah muqaddaroh. Domah tapi tidak terlihat, domah muqaddaroh. Nah, ini tanda baca turunannya. Tapi kalau default tanda bacanya domah tanwin atau domah ini. Baik. Fa'il, kita kenalan dulu sama fa'il. Apa itu fa'il? Mungkin sudah dibahas ya, di sorof juga mungkin sudah kenalan sama fa'il. Kita lihat lagi fa'il di sini, kita ulang lagi. Kalau belajar bahasa Arab itu teman-teman kalau bisa punya kelompok belajar, sehingga nanti bisa sharing satu sama lain. Kalau sendiri nanti takutnya ditemenin sama ditemenin sama sesuatu yang nggak harusnya nemenin nih. Jadi kalau punya kelompok misalkan yang tinggal di Solo, yang rumahnya deketan, mungkin untuk ketemu ya ketemu nggak apa-apa untuk diskusi. Atau kalau bingung mau ketemu saya juga saya siap untuk ditemui. Saya siap ditemui dimanapun, di dapur Menco, saya siap di dapur Solo, saya siap di bakso Acining Sabil, saya siap di warung Padang sederhana samping Solo Square, saya siap pokoknya siap semua deh. Enggak, maksudnya kalau mau ketemu saya di kampus, saya hampir setiap hari di kampus. Kalau teman-teman mau bincang-bincang masalah nahwu, boleh nanti datang ke kampus, ketemu saya. Pak, saya nggak paham nih maksudnya apa sih? Nanti kita jelaskan pelan-pelan. Fa'il itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya subjek. Subjek. Ibu, misalkan ibu menanak nasi. Ibu itu subjek, menanak itu predikat, nasi itu objek. Kalau di bahasa Arab, subjek itu tidak ditaruh di depan, tapi P dulu. Kalau ini bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab P, S, O. Kebalikannya, bukan SPO tapi PSO. Polanya. Tapi kalau kita balik, apa dosa Pak? Yang nggak dosa, dibalik aja nggak apa-apa. Cuman agak ganjel aja rasanya gitu dalam bahasa. Tapi insya Allah tetap orang paham. Ketika mau kita bolak-balik pun kita orang tetap paham. Hanya saja keindahannya akan berkurang, keindahan bahasa itu. SPO, subjek, predikat, objek. Subjek inilah yang disebut dengan fa'il, pelaku. Pelaku ya. Nah, kalau kita belajar ngaji pakai bahasa Jawa, pernah ada yang di pondok atau ketemu sama kiai-kiai sepuh di desa atau di pondok, itu kita diajari membaca Arab dengan Jawa tuh. Biasanya gini, misalkan saya kasih contoh apa ya kalimatnya ja'a, misalkan ja'a Ahmadu, misalkan. Ahmadu, ja'a Ahmadu. Ini kalau di bahasa Jawa bisa dieja ini ja'a tumeka sapa Ahmadu Ahmad. Jadi ja'a tumeka sapa. Jadi setelah kata ini dikasih sopo. Sopo itu artinya siapa? Langsung masuk berarti fa'il Ahmadu gitu. Misalkan akala Ahmadu, Ahmad lagi lah nggak apa-apa. Akala Ahmadu al-khubza. Khubza. Akal ada harsopo Ahmadu opo al-khubza. Nah, setelah akala dikasih sopo atau siapa, setelah Ahmadu dikasih opo. Gitu. Jadi akala makan siapa Ahmadu, apa yang dimakan al-khubza roti. Nah, setelah sopo, setelah siapa, identifikasi siapa ini, inilah yang disebut dengan fa'il. Nah, setiap fa'il di dalam bahasa Arab
predikatnya u atau marfu. Fa'il itu selalu marfu, selalu marfu. Jadi marfu itu defaultnya pakai wawu tadi, pakai wawu. Nah itu fa'il. Saya kok agak serak-serak. Mohon maaf yang puasa, saya nggak puasa hari ini. Hari ini saya ngajar lumayan banyak dari pagi. Fa'il marfu. Nah, pengenalan nggak usah kenalan, langsung ke contohnya aja, langsung khitbah aja. Nggak. Kenalannya kelamaan ya. Coba teman-teman lihat di sini dua contoh ini. Nazala al-matoru minas samai. Nazala telah turun. Siapa yang turun? Al-matoru. Mator. Minas samai dari langit. Mator itu hujan. Jangan salah dengan mator, bandara. Ada satu kata yang mirip dengan ini. Tulisannya gini. Matoru panjang. Al-matoru. Al-matoru itu artinya bandara. Al-matoru, pendek, itu hujan. Gimana cara ingat-ingatnya? Kalau pendek, hujan itu kan rintik-rintik ya, pendek-pendek. Meskipun kenangannya panjang-panjang, tapi hujan itu kan pendek-pendek, turun ke bawah cepat. Maka kita baca al-matoru, pendek, berarti kita ingat hujan yang pendek-pendek itu. Kalau al-mator, panjang, ingat pesawat naik ke atas al-mator, gitu, panjang, berarti dia bandara. Bandara. Nah, kemana tadi? Nah ini. Bandara. Nah, gitu cara ingatnya. Jadi jangan kebalik dengan mator. Mator pendek itu artinya hujan. Kalau al-matoru panjang berarti bandara. Nah, mator ini sebagai subjek, artinya dia yang turun. Nazala telah turun. Siapa yang turun? Al-mator, hujan. Gitu. Dari mana? Minas samai, dari langit. Mator inilah yang disebut dengan fa'il, subjek. Harokatnya apa? Dhammah marfu. Nih, harokatnya dhammah marfu. Tuh. Jalasat Fatimatu alal kursi, jalasat Fatimatu alal kursi. Kalau ini matornya laki-laki, nazalanya juga laki-laki. Kalau ini Fatimah perempuan, ada tak marbutohnya di sini. Maka jalasah yang duduk itu ditambahi taknis namanya. Ini taknis. Taknis itu tak yang mengesankan bahwa itu perempuan. Jalasat Fatimatu, telah duduk siapa? Fatimah alal kursi, ngatasi kursi, di atasnya kursi. Fatimatu itu fa'il, maka dia marfu, dhammah, Fatimatu. Kita tidak boleh membaca jalasat Fatimata, tapi jalasat Fatimatu, karena Fatimatu ini pelakunya, oknum yang melakukan. Baik, mudah ya, insya Allah difahami dengan mudah. Ini nggak sulit kok. Kita langsung masuk ke kaidahnya saja. Kaidah pertama, fa'il itu berhukum marfu dalam i'rabnya. Jadi subjek itu hukumnya marfu. Harokatnya marfu apa? Defaultnya dhammah, turunannya ada wawu, ada alif, dan dhammah yang tersembunyi, dhammah muqaddarah. Misalkan di sini. Hadara al-muhandisu, hadara telah datang siapa? Al-muhandisu. Nah, siapa, setelah siapa itu tuh kesannya dia berarti langsung fa'il, langsung pelaku. Hadara al-muhandisu, telah datang siapa? Al-muhandisu, teknisi, insinyur, arsitek, teknik sipil, teknik mesin, teknik industri, muhandis. Nah, hukumnya marfu ya. Ini fa'ilnya u berarti. Fa'il senantiasa didahului oleh fi'ilnya, kata kerjanya. Tapi fi'ilnya hati-hati di sini harus berpola maklum. Maklum itu lawannya majhul dalam bahasa Arab. Maklum itu berarti kata kerja aktif. Kalau majhul itu berarti pasif ya. Majhul, pasif. Misalkan makan, memakan itu aktif. Makan, dimakan, pasif gitu. Jadi yang membersamai fa'il itu adalah fi'il yang kata kerjanya itu adalah aktif. Misalkan hafidho, menghafal. Siapa? Bakrun. Apa yang dihafal? Al-Quran. Nah, setelah kata kerja kita kasih siapa. Tapi imajiner aja, nggak usah ditulis. Hafidho menghafal siapa? Bakrun. Berarti Bakrun itu fa'il. Apa yang dihafal? Al-Qur'ana. Berarti Al-Quran adalah maf'ul atau objek. Nah, hafidho ini namanya kata kerja aktif, menghafal. Kalau saya ubah jadi hufidho, nanti kajiannya setelah ini.
hufidho, pembahasan setelah ini. Tapi yang jelas kalau fa'il bakrun dia harus diiringi dengan fi'il, kata kerja, dan fi'ilnya harus aktif, bukan di dalam masa tenggang, tapi masa aktif ya. Hafidho bakrun al-Qur'ana, hafidho bakrun al-Qur'ana. Baik, itu yang kedua. Yang nomor 3, bila fa'il mu'annas, fi'ilnya mu'annas. Bila fa'il mudzakkar, fi'il mudzakkar. Jadi sesuainya harus, gendernya harus sesuai. Gender harus sesuai, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Misalkan, tola'at asyamsu, asyamsu ini perempuan ya, benda langit itu tidak semua laki-laki, meskipun tidak ada tak marbutohnya. Terutama asyams ya, syam itu dihukumi sebagai mu'annas. Yuhkam ala mu'annasatiha, jadi dihukumi sebagai mu'annas meskipun tidak ada tak marbutohnya. Maka tola'a yang tadinya tola'a ditambahi tak, nah tambahi taknis ini, tola'at asyamsu, supaya enak bacanya diturunin tola'atis syamsu gitu. Kalau laki-laki sama laki-laki, tola'a al-badru, tola'a al-badru, tola'a terbit. Siapa yang terbit al-badru, bulan purnama. Itu ada lagunya ya dulu. Gimana itu? Tola al-badru alaina itu. Jangan kita kecil TPA dulu. Tola al-badru. Jadi telah terbit bulan purnama. Ini kan gendernya harus sama. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Oh berarti LGBT dong Pak? Enggak LGBT. Justru ini menjaga. Jadi kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Tola'at asyamsu, tola'a al-badru. Baik. Nomor 4, ini teman-teman perhatikan di nomor 3 dan nomor 4 ini yang penting. Fi'il tetap mufrad walaupun fa'ilnya berbentuk macam-macam. Contoh, jadi saya pisah gini, ja'a ini kan kata kerjanya. Fa'ilnya, pelakunya siapa? Rojulani, 2 orang laki-laki. Ja'a tetap ja'a, tidak berubah menjadi ja'ani atau ja'aini, tidak berubah jadi 2, dia tetap 1. Meskipun failnya itu 2 ataupun failnya banyak. Ja'a tetap ja'a, jadi tidak berpengaruh. Untuk bilangan itu tidak pengaruh. Tapi kalau gender itu harus sama, kalau bilangan tidak harus sama. Bedanya cuma di sini aja, nomor 3, nomor 4. Titennya di sini, nomor 3 sama nomor 4. Tapi ya, nanti kalau kita praktek. Baik, nomor 6. Nomor 5, nomor 6 ini saya kira sebagai tambahan aja, karena ini tidak masuk kaidah juga, tapi sebagai maklumat tambahan pengetahuan. Layakumu sa'idun, jadi fa'il itu bisa ditaruh di akhir. Didahului dengan fi'il, kata kerja yang berbentuk kalimat negatif. Nah, atau failnya ditaruh di depan, di belakangnya fiilnya. Atau ini ditaruh belakang, fiilnya ditaruh depan, di antara keduanya dipisahkan kata yang lain. Itu boleh semua. Yaqumu al-an sa'idun. Meskipun kalau al-an ini kita buang ya, ini artinya juga udah jadi, karena yaqumu itu kan artinya sedang berdiri atau telah berdiri. Siapa? Sa'idun. Kalau dikasih al-an, boleh-boleh aja untuk penekanan. Yaqumu al-an, sedang berdiri sekarang. Siapa? Sa'idun. Nah, Sa'id ini menjadi fa'il. Posisinya boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Posisi menentukan prestasi. Zaman ujian nasional dulu. Dalam bentuk, baik. Jumlah fi'liyah. Jadi di dalam pola fi'il fa'il itu jumlahnya fi'liyah. Artinya kalimat yang diawali dengan kata kerja itu kalimat bekerja atau kalimat fi'liyah namanya. Jumlah fi'liyah. Tapi kebalikannya kalau kalimat diawali dengan kata benda namanya jumlah ismiyah. Dalam pola fi'il fa'il itu kan fi'il dulu yang di depan, berarti langsung teridentifikasi bahwa ini pola kalimatnya fi'il fa'il, berarti jumlahnya adalah jumlah fi'liyah. Clear ya? Jelas. Yang ketiga, yang keempat ini yang perlu dihati-hati di sini. Yang ketiga, yang keempat, dia sama di gender, tapi tidak harus sama di bilangan. Dia tetap stabil, ja-nya, yang berubah cuma fa'ilnya. Rojulani, rojulani, rijalun, marfu. Marfu'nya pakai alif. Kita lihat di i'rabnya.
Waladat Zainabu tiflan, waladat fi'lun madin, kan waladat fi'lun madin mabniun al fathi, ini mabninya di atas fathah. Wa ta'lit ta'nis, taknya ini adalah tak tambahan untuk ta'nis, menunjukkan bahwa ini feminim. Waladat lit ta'nis, ta'lit ta'nis. Zainabu fa'il. Marfu apa mansub apa majrur? Marfu. Tanda marfu'nya apa? Wa alamatu raf'ihi dhammatun. Alamat rafa'nya adalah dhammah. Li'annahu ismun mufradun, karena dia isim mufrad. Teman-teman boleh tambahi ini, boleh tidak. Kalau tidak mau dikasih ini nggak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Karena ini dhammah. Dhammah itu harokat defaultnya dari marfu. Harokat aslinya dhammah. Dia kan tidak nyempal dari harokat aslinya, tidak usah dikasih li'anna. Kalaupun mau dikasih li'anna karena dia apa misalkan, ya nggak apa-apa, nggak masalah, tidak bid'ah insya Allah. Tapi kalau tidak dikasih juga tidak apa-apa. Kalau saya lebih cenderung nggak usah dikasih, karena udah harokat asli ngapain dikasih. Kecuali harokat ininya tidak asli. Wa alamatur rafi'ihi alifun misalkan. Loh, kok alif? Berarti kan menyempal dari tanda yang asli. Berarti kita perlu alasan. Karena apa? Li'annahu apa? Coba ini tadma'u ainani, tadma'ul ainani, tadma'u berlinang. Apa? Siapa air mata itu? Air kedua mata itu. Tadma'u ainani. Berlinang, siapa yang berlinang? Air kedua mata itu, air mata kedua mata itu. Langsung ke ainani, al ainani itu fa'il ya, karena dia yang berlinang. Kita ngerayu istri kita misalkan, yang udah punya istri, dek, hujan di luar jendela, tapi kenapa pipimu yang basah? Nah, itu bisa pakai ini, ainan, tadma'ul ainan. Fa'il ya, dia ainan, ini fa'il. Fa'ilnya apa? Marfu. Marfu'nya pakai apa? Alif. Wa alamatu raf'ihi alifun. Kenapa bisa alif menyempal gini? Li'annahu ismul musanna, karena dia isim musanna. Nah, baru dikasih li'annahu, karena ini harokatnya bukan harokat asli. Kalau harokat asli dhammah, nggak usah kasih li'annahu, nggak apa-apa. Nggak usah. Kalau mau dikasih, boleh Pak, boleh. Nggak apa-apa. Tapi nggak dikasih juga nggak apa-apa. Yang perlu dikasih itu biasanya harokat yang berbeda dari harokat asli. Ya, gampang kan? Kita masuk ke latihan. Coba, ada siapa di sini? Ini banyaknya bapak-bapak apa ibu-ibu nih? Ibu kayaknya ya. Ada Mustajab. Mana Mustajab? Mustajab Ilham Labib. Saya nanti titip doa ya Mustajab ya. Maghrib, sholat maghrib, saya titip doa yang baik-baik. Karena kalau yang berdoa mustajab, insya Allah mustajab doanya. Amin. Amin. Teman-teman yang ya udah nanti aja. Baik mustajab, nanti enggak kemana-mana ngomongnya. Nih kita lihat nih ada latihan nih. Al jumlatu al khoti'ah, jumlah yang salah, kalimat yang salah. Nama Aisyah, ini jumlahnya salah, ini kalimatnya salah. Jumlah yang benar, kalimat yang benar harusnya ditambahi tak, karena Aisyah ini perempuan gitu kan. Karena fa'ilnya perempuan, maka fi'ilnya harus ditambahi tak ta'nis. Tak feminim. Namat Aisyah tuh, Aisyah setelah tidur. Nah, dibenerin di sini. Baik, mustajab. Ada dua ini. Sahirat Aliyun. Salahnya di mana? Dibenerin. Yang tak di situ bukan Pak. Berarti gimana benernya? Jumlah sohihahnya apa? Sahiro Aliyun. Failnya mana? Aliyun mumtaz. Aliyun. Nah, ini failnya Ali. Karena Ali laki-laki, maka Sahiro juga harus laki-laki. Tidak boleh ada taknya di sini. Ya. Kecuali zaman sekarang ya, zaman sekarang ini bahasa Arab susah dipraktekkan karena ada orang laki-laki dalamnya perempuan. Ada orang perempuan begitu dibuka isinya laki-laki, ya kan susah sekarang bahasa Arab aja sampai bingung itu.
Jadi memberikan tak taknis itu sampai bingung. Itu pakai tak taknis nggak ya orang itu? Yang kedua, mustajab. Fazu al-muslimuna. Yang benar gimana? Ini kan jamak, ya kan? Oke. Fazu ini jamak nggak? Jamak nih, ada wawunya tuh, wawu jamaah nih. Oke. Nah, kalau fa'ilnya jamak, apakah fi'ilnya jamak? Tidak. Tidak, berarti yang benar gimana? Fazu Faza, al-muslimu. faza, Faza al al-muslimun. muslimuna, faza al muslimuna. Orang-orang muslim telah menang. Baik. Jazakumullah khairan ya mustajab. Semoga doa-doanya segera diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, guys. Antum pokoknya amin-amin terus saja deh. Insya Allah semuanya didengar. Oke, yang kedua, sekarang ibu-ibu Genti. Pak izin sebentar, adik saya nggak ada di rumah. Adik saya nggak ada di rumah. Maksudnya gimana? Ya, nggak apa-apa. Yang kedua, Elsa. Ada Elsa? Elsa Kurnia Putri. Elsa lagi jalan-jalan sore, apalagi kemana? Nggak ada. Oke, Hanifah Rahmawati. Hadir, Pak. Hadir. Coba Hanifah ya, dibantu prok sedia apa ini. Coba Hanifah lihat sini. Takobala atau bibani. Telah saling bertemu dua dokter itu. I'rab atau bibani. Di i'rab coba. Takobala ini kan fi'il. Kalau tobibani ini apa itu? Fi'il, fa'il, mubtada, khobar, apa-apa? Fa'il. Fa'ilun tulis ini. Fa'ilun. Marfu, mansub, majrur, apa majzum? Marfu, mansub, majrur, apa majzum? Marfu. Marfu. Tanda rofaknya apa? Nun. Dom. Itu jangan buru-buru. Apa? Tanda rofaknya apa? Alif. Alif. Wa alamatu raf'ihi alifun. Kenapa dia alif? Harusnya kan dhammah tuh. Tapi kenapa dia alif? Di annahu Jamak. ini jamak apa enggak nih? Tobibani. Berapa tuh jumlah dokternya? 2. Berapa? 2. Kalau 2 itu di dalam bahasa Arab namanya apa? Mufrad, musanna atau jamak? Musana. Musanna atau muannas? Musana. Musanna. Li'annahu al-musanna. Nah, gitu ya. Cara mengikrabnya. Baik. Sekalian lagi nih Hanifah. Aflaha al-mu'minuna. Al-mu'minun. Coba di-i'rab. Al-mu'minun. Fa'il. Fa'ilun. Ya. Marfu, mansub, majrur, apa-apa? Marfu. Marfu'un. Anda rofaknya. Alamatu. Raf'ihi apa? Wawu. Al-wawu. Kenapa? Li'annahu. Kenapa wawu? Jamak. Jamak apa? Jamak mudzakkar salim apa jamak muannas salim? Mudzakkar. Jamak li'annahu jamak mudzakkar salim. Ya, itu ya. Gampang toh? Gampang kan? Al-muslimun, al-mu'minun. Wow, baik. Terima kasih Hanifah, semoga selalu lurus. Hanif itu lurus ya.
Tapi kalau wayah bengkok ya bengkok, nanti tabrak kalau nggak belok. Baik, terima kasih Hanifah. Kita masuk ke yang kedua, sub 2. Naibul fa'il. Teman-teman pernah dengar kata naib nggak sebelumnya? Di mana tuh biasanya naib tuh? Kalau orang lagi ngapain? Nikah. Di pernikahan. Waduh, ngomongin pernikahan pokoknya semangat semua deh pokoknya. Tapi kita kebanyakan teori ya, ikut seminar pranikah, ikut kuliah pranikah, tapi nikahnya enggak nikah-nikah. Alhamdulillah. Naib itu artinya wakil. Wakil. Naib KUA artinya dia wakil negara untuk menyaksikan akad nikah seseorang untuk dicatat. Namanya naib dari KUA. Pak Naib mau kemana Pak Naib? Mau nikahin orang misalnya. Nah itu dia naib, ini wakil atau utusan atau duta bisa. Naibul fa'il artinya wakilnya dari fa'il, pengganti dari fa'il. Fa'ilnya lagi rapat nih, mau besok mau UTS, rapat bikin RPS atau segala macam, nggak ada di tempat. Mahasiswa cari tanda tangan nggak ada di tempat. Akhirnya ada naibnya, ada wakilnya. Saya bisa memberikan peran seumpama fa'il. Nah, fa'ilnya nggak ada, naibnya bekerja. Ya, kalau ada fa'il, naibnya libur dulu, gitu. Jadi modelnya tidak bagi pekerjaan, tapi substitusi saling menggantikan satu sama lain. Kalau ada fa'il, naibnya nggak ada. Tapi kalau nggak ada fa'il, naibnya kerja. Nah, itu kira-kira. Nggak tahu kalau Indonesia itu naib presidennya bagi tugas atau menggantikan tugas, saya tidak tahu. Nanti dianalisa sendiri. Gampangnya gini teman-teman sekalian. Misalkan saya punya kata ini ya. Akala yang tadi aja biar gampang. Akala Ahmadu al-khubza. Akala Ahmadu al-khubza. Akala dahar sinten Ahmadu nopo sing didahar al-khubza roti. Akala makan siapa? Ahmadu apa yang dimakan? Al-khubza roti. Ini kan fa'il. Siapa kan? Ini fa'ilnya. Fa'ilnya ada. Maka tidak ada naib fa'il. Kalau fa'il ini saya sembunyikan, saya hilangkan. Akala al-khubza, gimana caranya supaya ini jadi naib fa'il? Caranya akalanya ini diganti jadi pasif. Diganti jadi pasif. Masa aktifnya diberhentikan jadi pasif. Gimana caranya? Harokatnya tinggal diubah. Di sorof sepertinya sudah diajarkan. Akala jadi ukila. Ukila. Dimakan. Apa yang dimakan? Al-khubza. Aslinya kan al-khubza, objek. Karena dia gantikan fa'il, maka harokatnya ini ikut harokatnya fa'il. Lebur. Jadi akala, ukila, al-khubzu. Al-khubzu. Telah dimakan apa yang telah dimakan? Al-khubzu, roti. Telah dimakan sama siapa ya nggak tahu. Pokoknya rotinya sudah dimakan gitu. Nggak usah dicari-cari fa'ilnya nggak ada kok gitu. Sudah diubah. Tapi kalau dia aktif memakan roti, ya kan nggak bisa. Harus ada fa'ilnya. Memakan siapa yang memakan? Ahmad, apa yang dimakan? Roti. Nah, kalau dia fa'ilnya tidak ada, berarti ini tinggal merubah menjadi pasif, kemudian harokatnya khubza, harokatnya objek, mengikuti harokat fa'il yang dibuang, yaitu dhammah. Jadi naibul fa'il itu statusnya marfu, karena dia mengikuti fa'il. Marfu, mengikuti fa'il. Gitu ya gambarannya. Kita lihat di sini. Syuriba al-asla, telah diminum apa yang telah diminum? Al-asla, aslinya al-asla. Tapi karena dia menggantikan fa'il jadi al-aslu. Syuriba al-aslu. Aslinya kan ada nama di sini. Misalkan Ahmad syaroba Ahmadu al-asla aslinya. Tapi Ahmadnya kita buang, kita pulangin dulu ke rumahnya. Jadi syuriba al-aslu. Diminum apa yang diminum? Aslu, madu itu. Laki-laki sama laki-laki sama.
Kusiratiz zujajatu, kusiro ini dipecahkan. Apa yang dipecahkan? Kaca. Az-zujajatu. Kusiratiz zujajatu. Karena zujajah ini adalah perempuan, tak marbutoh, maka di sini ditambahi tak taknis, tak feminim. Jadi kusirat az-zujajatu, supaya bacanya enak, jadi kusiratiz zujajatu. Telah dipecahkan apa? Kaca. Kusirat, taknya misalkan dihilangkan. Kusiro al-qalbu, telah dipecahkan apa? Hati. Kusiro al-qalbu, itu bisa. Nah, kira-kira seperti itu gambaran naibul fa'il. Jadi fa'il itu marfu, naibul fa'il juga marfu. Kita lihat aturan mainnya, kaidahnya. Yang pertama, naibul fa'il marfu dalam i'rab sama kayak fa'il tadi, kaidahnya persis. Ini ya, as-sa'atu. Yang kedua, naib fa'il selalu didahului oleh fi'il dengan pola majhul sama dengan fa'il tadi. Hanya saja polanya berbeda. Polanya kalau yang fi'il fa'il, polanya adalah maklum, positif ya, aktif. Tapi kalau di naibul fa'il tinggal diganti pasif saja. Hufidho al-Qur'anu. Aslinya kan hafidho Ahmadu al-Qur'ana. Aslinya. Hafidho Ahmadu al-Qur'ana. Ahmadnya dihilangkan, misalkan, kemudian diganti jadi hufidhol Qur'anu. Dihafal, apa yang dihafal al-Qur'anu. Maka al-Qur'anu bukan jadi objek, tapi jadi pengganti fa'il. Pengganti subjek. Buktinya apa? Harokatnya ini sama harokatnya fa'il. Nah, sama kan? Bedanya ini pasif. Yang ketiga, bila naib fa'il mu'annas, fi'ilnya mu'annas. Bila naib fa'il mudzakkar, fi'ilnya mudzakkar. Sama persis dengan kaidahnya fa'il tadi, sama. Menyesuaikan aja. Kalau ini perempuan, maka ini juga harus perempuan. Kalau ini laki-laki, maka ini laki-laki. Yang keempat, sama juga. Tetap mufrad, kalau naibul fa'ilnya musanna jamak tidak akan berpengaruh kepada fi'ilnya. Ini ukrima rojulani. Walaupun ini dua, ukrima tidak menjadi ukrimani, rojulani tidak. Tapi ukrima tetap ukrima, yang berubah adalah fa'ilnya, naib fa'ilnya. Rijal, rojulan, ini yang berubah. Tapi fi'ilnya tetap. Sama persis kaidahnya dengan kaidah fa'il tadi. Ini juga sama, nanti bisa dibaca. Nah, yang nomor 6, polanya nusiro al-mujahidun. Para mujahid itu telah ditolong. Walaupun ini diubah menjadi pasif, tapi polanya tetap. Nusiro ini kan kata kerja. Maka kalimat yang diawali kata kerja itu disebut kalimat fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Polanya masih sama jumlah fi'liyah. Baik, kita lihat contohnya. Contohnya yang ini coba. Ini aja yang gampang. Dzubihat al-battatu. Disembelih. Siapa yang disembelih? Al-battatu. Bebek itu disembelih battoh. Karena ini perempuan, maka ini jadi perempuan. Ini jadi naib fa'il. Aslinya battota. Aslinya dzabaha Ahmadu al-battota. Gitu. Ahmad menyembelih bebek. Ahmadnya dibuang. Kasihan banget dari tadi Ahmad dibuang ya. Ahmadnya libur dulu, nggak ada. Jadinya dzubihat al-battatu. Dan dari dzabaha Ahmadu al-battota jadi dzubihat al-battatu. Kalau fa'ilnya mu'annas, fi'ilnya mu'annas. Kalau naib fa'ilnya mu'annas, fi'ilnya juga jadi mu'annas. Dikasih tak ini, tak tabis. Kita lihat i'rabnya, dzubihat. Fi'lun madin, dzubiha itu kan fi'il madin. Mabniun lil majhul, mabni karena dia majhul, pasif. Mabniun alal fathi, mabni juga di atas fathah. Teman-teman boleh pakai i'rab yang ini, model begini, jadi fi'lun madin, mabniun lil majhul, mabniun alal fathi, mabninya 2 kali. Atau boleh pakai gini, fi'lun madin, fi'lun madin, mabniun alal fathi, lil majhulnya taruh belakang. Jadi mabninya pengulangannya nggak ada, cuma sekali. Boleh yang mana-mana boleh. Wata dan tak ini taknya apa? I'rabnya wata'u lit taknis. Tak di sini untuk menandakan bahwa tak itu adalah tak taknis feminim. Al-battatu naibu fa'ilin marfu. Wa alamatu raf'ihi dhammatun. Ya, sampai sini cukup.
Boleh ditambahin juga boleh. Li'annahu ismun mufradun. Sumi'a al-adhanani yaumal jumu'ati. Sumi'a fi'lun madin mabniun lil majhul mabniun alal fathi. Atau boleh juga fi'lun madin mabniun alal fathi lil majhul boleh. Al-adhanani itu naib fa'il marfu' wa alamatun raf'ihi alifun. Nah, ini baru dikasih li annahu musanna karena dia double musanna. Memang ya? Ini siapa ya cengkring-cengkring di WhatsApp? Takutnya Pak Dekan. Oke. Kita lanjut. Ini ada latihan, saya mau mengundang beberapa teman saya di sini. Udah ketemu Pak, ternyata adik saya tidur. Kok bisa? Selimut. Lucu banget ini teman kita ini. Siapa ini? Aulia. Aulia Nuraini. Baik. Yang belum siapa ya tadi ya? Nisrina, ada Nisrina. Nisrina. Ada, Pak. Nisrina. Nisrina itu yang artis itu ya, Nisrina Jubir itu ya. Nirina kayaknya. Oh itu Nirina ya. Oh ya salah saya. Baik Nirina. Coba ini ada latihan nih. Ada dua klaster nih, yang jumlah khotiah, kalimat yang keliru dan kalimat yang benar. Nomor 1 misalnya, fuhimatis soal. Ini salah karena soal itu laki-laki, maka taknya harusnya hilang. Yang betul fuhima as-su'alu. Oke ya. Kita coba yang nomor 2, Nisrina. Sumi'a al-khutbatu. Dibenerin, itu ada yang salah tuh. Kurang taknisnya. Oke, jadinya gimana katanya? Sumi'atil khutbatu. Khutbatu apa khutbatu? Sumi'atil apa tadi saya nggak begitu dengar. Sumi'atil khutbatu. Khutbatu. Ya, saya dengarnya tadi khitbah gitu. Waduh, kok khitbah? Sumi'atil khutbatu, khutbah. Naib fa'ilnya mana nih Srina? Naib fa'il. Naib fa'ilnya mana tuh? Ini sini ya. Sumi'at al khutbatu. Sumi'atil. Ya, sumi'atil ini fiilnya. Naib fa'ilnya mana? Naib fa'il itu Al-khutbatu. Al-khutbatu. Nah, naib fa'il itu pengganti dari fa'ilnya, berarti al-khutbatu. Lagi, di bawahnya sekalian, Nisrina. Tuzra'unal qamhu. Tuzra'unal qamhu. Tuzra'ul qamhu. Benar enggak, Pak? Tuzra'u al-qam. Yang bacanya yang Al-qamhu. al-qamhu. Tuzra'u Al-qamhu. Bener nggak ya? Benerin aja deh. Bener insya Allah. Al-qamhu. Sekarang naib fa'ilnya yang mana? Naib fa'ilnya? Al-qamhu. Al-qamhu. Mumtaz. Baik. Tuzra'una al-qamhu. Jadi tuzra'u al-qamhu. Karena ininya satu ya. Maka di sini juga nggak usah diganti jamak. Satu aja. Tuzra'u al-qamhu. Gandum itu sedang ditanam. Baik, terima kasih Nisrina. Sama-sama, Pak. Baik, saya mengundang satu lagi yang lain dari kaum Adam sekarang, Bapak-bapak. Semoga tidak salah orang ya. Muhammad Arya Yudhistira ada? Arya Yudhistira. Arya? Ada, Pak. Ada. Oh ya. Bentar.
Baik. Arya, coba ini saya masih ada latihan yang tadi, meneruskan punya Miss Rina tadi. Arya itu yang main film Ikatan Cinta itu ya, Arya ya? Arya Yudhistira itu ya. Iku Mas Al, Pak. Oh, Mas Al ya. Arya Saloka itu. Futiha Asyamu. Futiha Asyamu. Nah, coba di Irob, Futiha. Fi'il apa fa'il ini? Futiha. Yuk di Irob sama-sama. Futiha fi'il. Fi'lun, tulis ini. Fi'lun. Madi apa mudhari? Madi, Pak. Madin. Nah, madin. Fi'lun madin. Mabni apa marfu? Mabni enggak? Mabni, Pak. Mabin, mabni. Ya, tulis ini mabni. Mabni ala apa? Fathah. Alal fathi. Alal fathi. Majhul enggak? Apa maklum? Majhul apa maklum? Aktif apa pasif? Pasif majhul. Majhul, lil majhul. Majhul. Nah, sudah sampai sini aja. Asyamu sekarang. Apa ini? Kalau ini udah ada fiilnya, asyamu karena dia majhul berarti asyamu jadi apa? Pak. Naib fa'il. Naibul, Fa'il. naib fa'il, ya. Fa'il marfu, mansub apa majrur? Marfu. Marfu. Wa alam raf'ihi wa alamatu raf'ihi, alamat raf'nya apa? Mas Al, Mabni. alamat raf'nya apa? Doma. Doma ini marfu, Pak. Oh, baik. Ya, itu ya. Jadi itu udah. Naibu fa'ilin marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Dhammah. Itu ya Mas Al ya. Baik, jazakumullah khairan. Ada yang ditanyakan dari teman-teman sebelum kita lanjut lagi? Belum ada nggih? Kalau belum ada, kita lanjut lagi. Sekarang masuk mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Langsung kenalan aja ya. Mubtada itu kalau kita dengar sekolah SD, itu bahasa Arabnya madrasah ibtidaiyah. Madrasah ibtidaiyah. Ada apa? Sebentar ini. Saya kan sejak awal kita di seksi acara terus sejak awal saya mengusulkan ya diganti yang fresh saja dan unsurnya siapa saya sebut pas banget di situ betul ya Jadi sisi saya cara tapi dilatih berarti saya sering banyak kalau saya suratnya suratnya udah ada tempatnya suratnya udah tempatnya ini berat dekorasi itu berat kan saya berat itu. berat ya aku sampai aja ya Sesapi bisa. saya Nanti saya bantu dari belakang. Saya membantu kemana-mana. sampai ini berarti dulu Tapi di luar forum nggak apa-apa, nanti saya akan ngomong ke ketuanya. satu orang lagi ya Dan saya ngomong ke bisa Syukran, saya ngomong. Oke, lanjut ya. Ada iklan sebentar. Mubtada itu madrasah ibtidaiyah namanya mubtada. Jadi mubtada itu adalah kata benda yang selalu ditaruh di depan, namanya mubtada. Ibtidaiyah mubtada itu di depan. Kalau dia sudah tidak di depan, nanti dia kehilangan nama mubtadanya, gitu ya. Jadi ibtida itu mubtada itu di depan. Pokoknya di depan gitu. Ibtida. Kalau tidak di depan bukan mubtada lagi pokoknya.
Gitu. Kalau tidak dia pokoknya enggak. Dan khobar. Nah kalau dalam bahasa Indonesia ada istilah DM nih. DM itu apa? Direct message. DM dong di Instagram gitu ya. DM itu diterangkan menerangkan. Misalkan saya punya kata Muhammad Nabi. Muhammad itu kan kata benda, saya taruh di depan. Dia yang diterangkan. Nabi ini menerangkan keadaan Muhammad, bahwa Muhammad itu adalah nabi. Gitu. Nah ini model kayak gini di dalam bahasa Arab disebut dengan mubtada' khobar. Kalau tadi fa'il itu marfu, naib fa'il itu marfu, mubtada' khobar juga marfu hukumnya. Mubtada' marfu, khobar juga marfu. Dua-duanya marfu semua. Itu ya, jadi kembaran ini mubtada' khobar. Ada mubtada' harus ada khobar. Ada khobar bisa saja mubtada'nya disembunyikan, tapi tetap ada. Ada mubtada' khobarnya kok nggak ada, sangat mungkin khobarnya disembunyikan, tapi dia tetap ada. Gitu. Itu ya, nanti kita lihat di sini. Coba lihat di sini. Al-qamaru munirun. Bulan itu munirun bersinar. Bulan itu munirun bersinar. Ini kan kata benda nih. Kata benda ditaruh di depan. Munir itu bersinar. Munir juga kata benda. Buktinya apa? Ini ada tanwin di sini. Tanwin nggak mungkin masuk ke kata kerja. Dia masuk di kata benda. Al-qamaru munirun. Al-qamaru munirun. Jadi ini menerangkan qamar. Tuh. Maka ini qamarnya jadi mubtada karena dia di depan. Kemudian munirun itu jadi khobar. Munirun akan selalu kalah dengan qamarun. Khobar akan selalu tertinggal dengan mubtada karena khobar letaknya di belakang. Kayak gitu juga dengan masa lalu. Masa lalu itu tidak akan pernah menang. Jadi nggak usah nengok terus ke masa lalu karena masa lalu letaknya di belakang, tidak di depan. As-sama'u sofiyatun. As-sama'u sofiyatun. Langit itu cerah, langit itu bening. As-sama ini isim ditaruh di depan, dia jadi mubtada. Sofiyatun khobar menerangkan tentang sama, tentang langit. Nah, dua-duanya marfu nih. As-sama'u, al-qamaru, sofiyatun, ya, sofiyatun. Kita masuk ke aturan mainnya, biar lebih anget ya. Setiap ada mubtada harus ada khobar. Nah, ini udah pasti itu. Setiap ada mubtada pasti ada khobar. Atau libu nasyitun, siswa atau mahasiswa itu nasyitun rajin. Ada mubtada, ada khobar, ada gula, ada semut. Secara umum mubtada berupa isim ma'rifah. Secara umum ya, tapi nanti ada pengecualian juga. Kita misalkan mulai mengkaji bahasa Arab yang levelnya menengah, nanti akan ada pembahasan bahwa tidak setiap mubtada itu ma'rifah. Ma'rifah itu gimana sih? Ma'rifah itu yang ini loh, yang kembali ya. Mungkin dulu pernah diterangkan juga. Ma'rifah ini ada alnya ini loh. Ma'rifah itu terkerucut maknanya sudah mesti itu. Zaidun mujtahidun. Zaid itu Zaid ya yang mana ya? Zaid itu kan sudah tahu. Mujtahidun orang yang mujtahid yang bersungguh-sungguh. Al-qitaru musriun, kereta itu cepat, musriun. Jadi khobar itu nakiro, tidak ada makna mengerucutnya. Sedangkan mubtada itu maknanya mengerucut. Al-qitaru, kitor itu, pesawat itu, kereta itu, mobil itu, gitu ya. Abwabul jannati samaniyatun. Abwabul jannati samaniyatun. Pintu-pintu surga. Ini kan nyandarnya ke ini, idhofah ya. Jadi ini tersandar dua, ini terhubung. Ini disebut ma'rifah, ini dihukumi ma'rifah. Samaniyatun nakiroh. Jadi sebagai khobar. Ma'rifah nakiroh. Ma'rifah itu secara bahasa tahu ya. Maka kita ngaji itu ada pengajian ma'rifatullah. Pengetahuan kita terhadap Allah, ma'rifatullah. Dan mahasiswa ditanya, Mas tadi sarapan apa? Sarapan ma'rifah, Pak. Sarapan tahu. Sarapan tahu maksudnya. Oke. Nomor 2 itu. Secara umum mubtada itu isim ma'rifah. Nomor 3, mubtada dan khobar merupakan dua jabatan atau dua strata ya, dua apa istilahnya, dua status yang semuanya marfu.
Misalkan ad-dinu yusrun, dua-duanya marfu jelas. Ad-dinu marfu, yusrun juga marfu. Baik. Nah, ini bedanya di sini nih dengan fiil fa'il tadi. Mubtada khobar memiliki kesamaan dalam mufrad, musanna dan jamak. Kalau tadi kan jumlahnya tidak sama, kalau fa'il sama fiil tidak berpengaruh. Jadi kalau fa'ilnya 2 orang, fiilnya tetap dibuat 1. Fa'ilnya banyak orang, fiilnya tetap dibuat 1. Tapi kalau mubtada khobar ini lebih mudah. Semuanya sama. Jadi bilangannya sama, harus sama. Al-alimu, orang alim itu, mukramun, dimuliakan. Ini 1, ini 1. Al-alimani, 2 orang alim itu 1, mukramani 2. Ini 2, ini 2, sama. Al-ulama'u, ini jamak, mukramuna jamak juga. Nah, semuanya harus sama. 1, 1, 2, 2, jamak, jamak. Pokoknya harus sama. Gendernya sama nggak? Kita lihat. Secara umum mubtada khobar memiliki kesamaan jenis, mudzakkar muannasnya sama. Nah, ini lebih mudah. Kalau fiil fa'il kan kita agak khas membedakan bahwa secara gender sama, tapi secara jumlah tidak harus sama. Tapi kalau mubtada khobar, dua-duanya sama. Jadi gendernya sama, jumlah secara bilangan juga sama. Mufrad, musanna, jamak, jamak sama. Misalkan ini al-bustanu musmirun. Laki-laki sama laki, bustan itu bukan 2 ya. Ini aslinya kayak gini. Kalau mau dibuat 2, tambahin nunnya alif dan nun lagi. Bustanani gitu. Bustanun al-bustanu musmirun, berbuah. Al-hadiqatu, ini perempuan. Ini juga perempuan. Muzharroh itu artinya berbunga. Al-hadiqatu, taman itu, muzharroh, berbunga. Perempuan dengan perempuan. Gampang, kalau mubtada khobar lebih gampang, harus sama. Nah, bedanya di sini dengan fiil fa'il. Kalau fiil fa'il kan diawali dengan fiil itu berarti dia jumlah fi'liyah. Tapi kalau diawali dengan isim, nah, mubtada khobar kan diawali dengan isim yang ditaruh di depan, maka dia disebut jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Ya, gitu. Aturannya sama, persis, bedanya cuma dikit aja. Kita aplikasikan coba. Kita lihat contohnya. Al-jahlu, kebodohan itu dharun, berbahaya. Al-jahlu mubtada. Ya kan? Karena dia isim nih, ada alnya taruh di depan, mubtada. Marfu apa majzum apa mansub? Marfu. Tanda rafanya apa? Dhammah. Karena apa? Dia mufrad. Dan ini enggak usah dipakai. Dharun khobar. Ya kan? Enggak ada alnya. Khobarnya marfu apa mansub? Marfu. Tanda marfu'nya apa? Dhammah. Nah, jadi misalkan yang ini misal al-muslimuna faizuna. Sama kan? Ini jamak, ini jamak. Ini jamak, ini juga jamak. Sama. Al-muslimuna mubtadaun. Mubtada. Marfu apa mansub apa majrur? Marfu. Wa alamatu rafihi, tanda rafanya apa? Wawu. Nah, ini berarti kan menyempal ini tidak tanda rafa yang asli kan? Tanda rafa yang asli apa? Dhammah. Tapi kok di sini wawu? Karena dia apa? Dikasih alasan li annahu jamak al-mudzakkar as-salim. Jamak mudzakkar salim. Faizun khobar. Marfu mansub majrur, marfu. Tanda rafanya apa? Wawu. Karena apa? Li annahu jamak mudzakkar salim. Gampang ya? Baik. Latihan. Yuk kita latihan lagi. Baik, tadi terakhir siapa tadi? Mas Al ya. Oke, sekarang lanjut lagi ada siapa ini ya? Fida, ada Fida. Fida Afra Nur. Halo Ustaz. Ya, halo. Bicara dengan Fida, betul? Ya, Ya, halo. Fida udah siap ya? Ini deg-degan Ustaz, jangan saya lah. enggak apa-apa lah. Ayo coba bareng-bareng. Fida, coba dilihat jumlah khoti'ah. Ini kalimat yang keliru nih, Fida. Ini dibenarkan di sini. Misalkan gini, ar-rajulu saminatun.
Salah, ini mubtada, ini khobar. Harusnya sama laki-laki perempuannya. Berarti disamakan. Ar-rajulu saminun. Taknya dihilangkan. Itu ya. Coba yang kedua, Fida, silakan. As-sayyaratu musri'un. Fida? Kemana tadi Fida? Fida, masih nyambung? Fida? Masih Ustadz? Oh iya. Ya yuk, dijawab yuk. Coba dibaca dulu soalnya. Baca dulu. Nih, Soalnya mana, Tad? as-sayyaratu. Loh. As-sayyaratu musri'un. Itu sayyarah kan mubtada, Fida ya. Musri'un itu Ya. kan khobar. Mubtada khobar harus sama, laki-laki laki-laki, perempuan perempuan juga. Nah, berarti khobarnya disamain sama mubtadanya. Jadi gimana? As-sayyaratu Musri'atun. musri'atun, mumtaz. Musri'atun. Mobil itu cepat. Nah, yang bawah sekalian Fida satu lagi. Al-hutu kabiratun. Salah ini, yang benar gimana? Hud itu apa? Ikan itu. Yang menelan Nabi Yunus itu Hud dalam Al-Qur'an. Hud kabiroh. Tak ini bukan tak anis ya. Tak ini tak asli ini. Ini laki-laki. Maka khobarnya harus laki-laki. Jadi gimana? Al-hutu. Gimana Fida? Al-hutu Kabirun. kabirun. Nah, gitu. Al-hutu kabirun. Ya. Mau tambah lagi apa udah? Udah. Ya. Jangan batal puasa. Gara-gara jawab soal nanti batal puasa. Baik. Lanjut lagi ada di sini Az-Zahra Dian Kusuma. Zahra ada. Zahra. Enggak ada. Baik, Jermanda Ridwan. Jermanda ada? Jermanda? Ada, Pak. Oh ya, Jermanda. Ya, coba diteruskan perjuangannya Fida nih. Yang ke sini Insya ya. Allah, Pak. Farqodani toli apa? Kalau ini ada nun dan alifnya di sini harusnya sama. Jadi gimana yang betul? Al-Farqodani Toli'ani. Mumtaz al-farqodani toli'ani. Yang bawah sekalian asyamsu. Asyamsu tadi perempuan loh ya. Berarti di sini harus perempuan. Asyamsu Asyamsu Toli'a jadi tak marbutoh. Tatun. Toli'atun. Asyamsu toli'atun. Matahari itu terbit. Oke, yang bawah sekalian al-muslimat. Al-Muslimatu. Ini jamak mu'anas ini. Ini dijamain juga. Muti Al-Muslimatu Muti. mu'anas salim ditambahi apa? Jamaknya. Tambahi alif dan ta. Al-Muslimatu Muti Atani. Nggak ada nunnya. Atanu. Muti'at. Gini, muti'at. Muti'a. Nah, muti'at. Nurut. Baik, Pak. Al-mu'minun. Al-Mu'minuna Harisuna. Mumtaz. Al-mu'minuna harisuna. Baik. Jaya. Oke ya. Ridwan. Siapa? Jazakumullah khairan. Ya, kita kembali lagi ke sini sebentar. Ini jumlah pesertanya berapa sih? 52 ya. Jadi kayaknya lebih. Ada kemana sebagian.
Oke, langsung aja kita ke sini. Ini ada tambahan sedikit teman-teman sekalian. Ini bisa dibaca sendiri. Ini tidak sulit kok. Jadi intinya khobar itu ada macam-macam. Khobar yang mensifati, jadi dia sifat. Al-qamaru munirun, munir kan cahaya, bersinar, besar, kecil, panjang itu sifat. Al-muniroh itu kan, kabiroh, besar, kabiroh, kabir itu kan sifat semua identiknya. Dan yang satu, khobar itu bukan sifat. Misalkan as-sholatu nurun, sholat cahaya, sholat itu cahaya. Asyamu junnatun, siam itu junnah, perisai. Ini nanti bisa dibaca sendiri, mudah kok ini. Kalau dia sifat, intinya nih, kalau dia sifat, ini harus sama jenis. Laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan, laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Tapi kalau dia bukan sifat, ini boleh lepas dari kaidah sama jenis. Misalkan, as-sholatu harusnya kan nurotun. Tapi karena dia bukan jenis sifat, boleh as-sholatu nurun. Asyamu junnatun. Harusnya kan asyamatu junnatun atau asyamu junnun. Gitu kan ngikuti. Ini karena dia bukan sifat, dia boleh terlepas dari kaidah itu. Intinya cuma gitu aja. Kemudian ada juga khobar itu mufrad ya. Satu nafi, satu ada idhofah kalamullahi, ada idhofah lagi aku muslim. Khobar jumlah, khobarnya dalam bentuk kalimat boleh juga kalimat fi'liyah atau fi'liyah. Sibih jumlah, khobarnya dalam bentuk huruf jar yang masuk ke dalam kata. Fi, min, amama, ba'da. Cuma itu. Oke. Kita langsung masuk ke sini. Isim kanat dan teman-temannya. Isim kanat dan teman-teman. Baik teman sekalian, saya mau orek-orek ya. Ini penting, saya kira ini penting untuk dicatat. Nanti kalau paham catatan saya, insya Allah lebih mudah. Ya, kita kembali di sini. Saya punya kata misalkan di sini Allahu alimun. Allahu alimun. Allahu ini sebagai apa dia? Sebagai apa? Yang barusan kita bahas loh. Kata ma'rifat ada di depan, isim. Dia sebagai apa? Allahu ini, lafadz Allah. Sebagai apa? Mubtada ya Ustaz. Mubtada, mumtaz. Dia sebagai mubtada. Mubtada. Alim sebagai apa? Khobar. Khobar. Sampai sini dipahami ya. Ini nanti kalau nggak paham nanti isim ina sama khobar ini juga berat kita. Ini dulu, ini mubtada, ini khobar. Namanya mubtada karena dia di depan. Namanya khobar karena dia menerangkan mubtada. Baik, sekarang kasusnya gini. Saya kasih kana. Allah alim. Berubah. Kanallahu aliman. Coba dilihat di sini alimun mubtada khobar, ini jadi aliman. Ini fungsi dari kana, menggeser mubtada. Jadi kana itu kata yang datang setelah kana itu marfu Allahu. Yang datang setelah isim marfu kana ini dia jadi fathah atau fathah tanwin aliman. Jadi teman-teman ngapalinnya kanallahu aliman. Dari Allahu alim jadikan Allahu aliman. Nah, ini tadi kan mubtada karena dia di depan kan. Tapi sekarang yang di depan bukan Allah lagi, bukan lafadz Allah, tapi kana. Maka karena dia sudah tidak di depan lafadz Allah ini, maka namanya bukan mubtada lagi, kembali ke nama asli. Apa itu? Isim. Isimnya siapa? Isimnya kana. Nah, kembali ke sini. Setelah mubtada tadi ada khobar. Ini tetap menjadi khobar. Khobar.
Tapi bukan khobar mubtada, khobarnya siapa yang di depan? Khobarnya kana. Ya. Jadi yang dimaksud dengan isim kana itu Allah ini loh. Isim kana ini Allah ini. Isim kana itu marfu Allahu, bacanya nggak boleh Allaha, nggak boleh Allahi. Kana Allahu, kana Allahu, karena dia isim kana. Kenapa namanya nggak mubtada Pak? Padahal susunannya sama. Karena dia sudah tidak di depan, yang di depan kana. Maka namanya tidak layak jadi mubtada. Mubtada selalu di depan. Berubah menjadi isim karena dia isim kan, ada alif lamnya masuk. Jadi isim kana. Oke, ini kana. Sekarang saya kasih inna. Inna. Maka modelnya akan berubah. Allah di sini, alim di sini. Nah, inna Allaha alimun. Kebalikannya dari kana. Kalau kana Allahu aliman. Kalau inna fungsinya mengubah Allah ini, lafadz Allah ini jadi fathah. Mansub namanya. Innallaha alimun. Kebalikannya kana. Sama Allah itu kan aslinya mubtada di depan. Tapi ada inna berarti posisinya tergeser. Tidak di depan lagi. Maka nama mubtada itu sudah tidak disandang oleh lafadz Allah ini. Maka namanya berubah jadi isim kembali. Isim punya siapa? Isim inna. Alimun tadinya kan khobar, dia tetap khobar. Kenapa tidak jadi isim? Karena khobar bisa terletak dimanapun, tidak harus memang aslinya di belakang kan, geser ke belakang lagi, dia tetap khobar. Khobar siapa? Khobar inna. Khobar inna. Nah, 3 rumusan ini teman-teman pahami. Halaman ini sampai bawah nanti teman-teman paham semua. Allahu alimun, mubtada khobar. Kalau dikasih kana, jadi kana Allahu aliman. Allah jadi isim miliknya kana. Aliman jadi khobar miliknya kana. Innallaha, kalau diganti inna, jadi Allaha alimun. Allaha itu isim punyanya siapa? Punya inna. Alimun khobar punya siapa? Punya inna. Itu ya. Sederhana kok. Nah, rumusan ini mohon dicatat, terus diketik, terus dilaminating. Kayak ijazah. Karena kalau udah paham insya Allah yang bawah gampang. Ini contoh nggak usah kita ambil, ini gampang pokoknya. Nah, sekarang problemnya adalah kana ini punya saudara-saudara, dia tidak sendiri. Punya saudara. Inna juga punya saudara, banyak saudaranya. Nah, punya teman-teman ya. Nah, kana itu teman-temannya apa? Ini di bawah. Kana, soro, dolla, amsa, asba, athabata, mazala, manfakka, mafatiya, mabariha, madama, laisa. Ini fungsinya sama seperti kana. Artinya kalau kana diganti soro, misalkan, jadi sorallahu aliman. Tapi tidak ya, kalau Allah tidak menjadi alim. Allah memang sudah alim dari sana. Misalkan kata yang lain, diganti soro. Atau misalkan diganti apa ya, mazalah. Nah, karenanya diganti mazalah. Mazalallahu aliman, Allah tetap akan jadi alim, gitu, mengetahui. Inna itu juga punya tetangga dan saudara-saudara yang lain, nanti ada di bawah. Baik, kita lihat yang kana dulu. Aturan kana itu apa? Sama seperti aturan mubtada khobar, persis. Sama seperti aturan mubtada khobar. Nah, at-talibu nasyitun. Kana talibu nasyiton. Sama kan? Ini tinggal ngikutin aja, tinggal merubah harokatnya ini tok. Enggak ngubah apa-apa. Kana talibu nasyiton. Nah, kana ini sama. Sorol alimu mujtahidan. Orang alim itu menjadi mujtahid, orang yang sungguh-sungguh orang alim. Asbaha Zaidun mu'alliman. Sama, ini juga ma'rifah juga, ini nakiroh. Sama dengan mubtada khobar tadi. Harus sejenis. Bustan, musmir juga. Jadi contoh yang di atas itu dibawa ke bawah semua ini. Dari bab ini sama. Cuma yang berubah harokatnya saja tadi. Oke, langsung aja. Kita lihat contohnya. Kanal jamalu musrojan. Unta itu musroj. Musroj itu berkelana.
Kana fi'lun madin naqis, namanya fi'il naqis kana itu. Atau teman-teman boleh juga sampai sini sudah boleh. Fi'lun madin itu sudah, insyaallah sudah saya betulkan. Fi'lun madin naqisun. Kalau mau sampai naqis lebih baik lagi. Madin karena kana itu fi'il dia bisa jadi mudhari, bisa jadi amr. Kana yakunu kun fayakun itu loh. Dia fi'il. Mabniun alal fathi, mabni alal fathah ini. Al jamalu ismu kana, harusnya kan mubtada ini tadi. Kalau nggak ada kananya jadi mubtada, tapi karena ada kana dia jadi ismu kana marfu wa alamatur raf'ihi dhammatun li annahu mufrad. Nah, begitu. Sama persis dengan mubtada khobar. Latihan kita coba beberapa ya. Fauzi Rama ada Fauzi. Iya, Pak. Hadir Fauzi. Iya, hadir. Oh ya. Baik, kita coba latihannya Fauzi. Coba ini salah benerin, ini salah dibenerin sini. Sorat al-bustanu musmirun. Ini kan laki-laki semua, maka soronya berubah jadi laki-laki, nggak usah ditambahin ta. Jadi soro al-bustanu musmiron. Asbah sekarang, Fauzi. Ini yang salah dibaca dulu, benernya kayak gimana? Asbahal ummu masghulatan. Itu yang benar jadi asbahatil ummu masghulatan. Siap. Asbahatil ummu masghulatan. Sahih. Nah, yang ini sekarang Amsat Ahmadu Mualliman. Amsat Ahmadu Mualliman. Yang benar karena itu laki semua, jadi Amsa Ahmadu Mualliman. Mumtaz. Satu lagi Mazala Zainabu Muti'atan. Mazala Zainabu Muti'atan. Karena belakangnya perempuan, maka ditambah Mazalati Zainabu Muti'atan. Mazalat atau mazalati Zainabu Muti'atan. Mazalat Zainabu Muti'atan. Baik, syukran ya Fauzi. Jazakumullah khairan. Inna, sekarang masuk ke inna. Inna kaidahnya sama persis plek. Udah nggak usah saya ulangi ya. Ini tadi sudah kita orek-orek di sini tuh. Inna itu sama dengan ini. Mana tadi? Ini mubtada khobar. Inna. Ini. Innallaha alimun. Yang penting teman-teman pahami rumusannya aja. Innallaha alimun karena Allahu aliman. Dari asalnya Allahu alimun. Nah, inna itu sama aja cuma dibalik saja. Kalau kana Allahu jadi innallaha alimun. Yang marfu di sini isim kana, kalau kana. Kalau inna yang marfu adalah khobar inna. Khobar innanya ini yang marfu. Ya, tadi kita marfuat ada berapa tuh? Ada 6 apa 5 tuh? Coba marfuat apa aja tadi? Ummu Hani ada Ummu Hani. Ummu Hani. Belum ada? Oke. Fauzan Akbar. Belum ada juga. Wahyu Ardi. Oke, nggak ada. Galuh Kirana. Ada Pak, tapi maaf tadi soalnya apa nggih? Ya, saya ulangi soalnya. Mau soal yang gampang apa yang susah? Tadi marfuat itu kondisi-kondisi di mana kita menemukan kata itu berharokat terakhirnya marfu. Ada berapa aja tuh, Galuh? Yang pertama, kalau kata itu jadi fa'il, subjek. Yang kedua, kalau kata itu jadi apa? Kalau kata itu menjadi fa'il atau subjek, Betul. terus yang kedua berpola maklum itu betul apa bukan? Itu kalau dia fa'il berpola maklum. Kalau dia majhul pasif jadi apa itu?
Pengganti fa'il namanya apa dalam bahasa Arab? Pengganti fa'il itu subjek. Iya. Bahasa Arabnya apa? Pengganti fa'il. Naibul 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 fa'il. ya naibul fa'il. Nah, udah ketemu dua ya. Yang pertama fa'il, yang kedua naibul fa'il. Syukron, Galuh. Tambahi. Nur Anissa ada, Nur Anissa. Ada, Pak. Galuh tadi udah urung dua tuh, fa'il sama naibul fa'il. Yang ketiga apa? Mubtada Kondisi. dan khobar. Mubtada dan khobar. Yang keempat apa? Isim kana. Isim kana. Yang kelima? Khobar inna. Khobar inna. Waduh, udah langsung semester 8 deh besok. Syukran, jazakumullah khairan. Jadi itu pembahasan kita tentang al-marfu'at ya. Kita kembali sebentar aja dikit. Nah, ini inna sama, modelnya tinggal balik aja. Tinggal balik, nanti latihan-latihannya di bawah bisa ini kita coba satu lagi deh, terakhir. Nanti kita jam 5 selesai insya Allah. Satu lagi, terakhir. Putri ada, Putri, dir. Putri siapa, Pak? Putri Salsa. Apa itu? Salsa. Iya, Ya? hadir. Iya, Salsa Pak. siapa ini namanya? Putri Salsa Nabila. Salsa Bila, oh ya. Nabila. Iya, Pak. Ya, Putri ya, ini yang terakhir pokoknya loh. Kalau nggak bisa, besok saya nggak mau ngajar loh. Baik, ini saya punya ini di kotak ini. Latihan nomor 1 ya. Albir kata mamlu atun. Coba dikasih inna. Berubah nggak? Jadinya Inna, coba. inna Heeh. inna berkata Iya, mamlu mamlu atun. atun. Sekarang diganti kana. Kalau diganti kana berarti kanal birkatu Ya, mamluatan. mamluatan. Ada alifnya nggak tamnya di sini? Eh, Tulisannya gimana? Mamluatan, mamluatan tanwin atau kasih alif? kasih alif, Ustaz. Nggak Ya. usah, jadi kayaknya mamluatan itu ini langsung. Kalau tak marbutoh itu nggak usah pakai alif. Kalau selain tak marbutoh baru kasih alif. Yang kedua, yang bawah. Putri, kasih inna sini. Kasih inna dina yusrun. Yusrun, kasih kana. Kanadinu yusron. Kasih alif nggak? Kasih alif. Kasih alif. Yusron. Nih. Baik, yang bawah. Az-Zafar Qorib. Kasih inna. Inna zofaro koribun. Kalau kana zofaru koriban. Kasih alif nggak? Iya. Pakai alif. Anas muttafiqah. Innan nasa muttafiqatun. Kalau kana nasu muttafiqatan. Muttafiqatan. Tidak pakai alif. Tidak pakai alif. Kenapa di sini nas laki-laki, di sini muttafiqah perempuan? Boleh nggak? Tidak boleh. Nah ini kok jadi boleh gimana? lewat orang dalam apa gimana kok jadi boleh ini? Karena tadi loh khobarnya ini dia bukan sifat dari Anas. Tuh, kalau dia sifat dia harus sama. Qorib kan dekat ini sifat. Yusrun mudah itu sifat. Mamluah terisi itu sifat. Muttafiqah itu setuju. Jadi orang-orang sepakat setuju. Dia kan bukan sifat. Oh, iya. Nah, berarti Yes. boleh dibedakan. Baik, langsung ke Iya. bawah. Kasih inna. Inna. Inna sanada nasabun. Kalau Nas. kana Ya. kanas sana du nasaban. Nasaban pakai alif nggak? Pakai alif, Ustaz. Pakai alif. Pakai susu nggak?
Nggak pakai susu karena nggak pesan jus ya. Iya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih Putri atas jawabannya juga. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Pak, Durma, ayo Jirmanda. nanti catatannya itu bisa di-share ya Pak? Catatannya yang ada di PDF itu Pak. Ini catatannya saya tidak permanenkan, tapi PDF-nya sudah saya share di psikologi. Catatan yang ini itu enggak saya permanenin. Jadi kalau nanti saya close ini hilang. Nanti minta bantu teman aja deh ya. Teman yang tadi kira-kira. Baik, baik Pak. Boleh Nirina Jubir tadi boleh, atau siapa tadi juga boleh. Oke, ada yang ditanyakan lagi, teman-teman? Tidak ada. Kalau tidak ada kita cukupkan karena sudah sore. Nanti teman-teman bisa melanjutkan untuk kegiatannya. Ada yang mau kuliah lagi atau mau jalan-jalan sore atau mau nyuci motor, main bola atau mau ngapain, boleh silahkan. Baik, kita cukupkan. Ini pertemuan yang kelima ya. Pertemuan yang kelima. Nanti ke-6, 7 kita sudah selesai. Nanti UTS setelah itu. Soalnya mau dibuat pilihan ganda apa sih? Pilihan ganda, Pak. Pilihan ganda, Pak. Aduh, kok semuanya sepakat pilihan ganda. Pilihan ganda 300 ya soalnya. Astagfirullah. Jangan banyak-banyak, 30 aja, Pak. 30 yes. Ya nanti pokoknya gampang lah soalnya. UTS-nya kapan, Pak? Amin. Terima kasih Pak. Gampang lah pokoknya. Kayak tadi yang dibaca Putri tadi, inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah kan Pak, jadi susah-susahin gitu. Baik, nanti insya Allah kita buatkan ya teman-teman, insya Allah mudah. UTS-nya kapan? Setelah pertemuan ke-7 nanti. Setelah pertemuan ke-7. Di Kaldik kan ada, teman-teman download Kaldiknya. Pak, tadi sebentar habis beli gas. Oh ya, siap, nggak masalah. Baik, kita tutup teman-teman sekalian. Kafaratul majlis, kemudian kita akhiri. Selamat beristirahat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, barakallah.